Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim ini adalah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Septi Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Kali ini Mbak Septi mau info ke kalian salah satu kabar hangat yang belakangan ini terjadi, yaitu kasusnya Pak Prabowo yang kabar-kabarnya memecat 3 hakim sekaligus, yaitu dalam kasus Ronald Tanur. Bagaimana informasi lebih jelasnya? Kita lihat beberapa video ya, kita saksikan. Video pertama ini yaitu video dari Pak Prabowo sendiri yang tegas sekali dalam pemerintahannya, yaitu di awal sudah menggebrak dobrakan yang memang akan membongkar kasus korupsi di Indonesia ya, luar biasa. Kita lihat videonya yang pertama. Walaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Wow. Itu ya, beberapa kasus di awal pemerintahnya Prabowo Subianto sudah terlihat beberapa kasus korupsi yang sudah ditangkap, yang bersih-bersih korupsi ya di eranya Prabowo, luar biasa banget. Sudah terlihat di awal pemerintahannya Prabowo sudah beberapa kasus korupsi yang ditangkap ya, luar biasa. Kita lihat lagi video berikutnya. Nah, ini ada video dari Kejaksaan Agung, bagaimana nyataannya mengenai Prabowo yang akan memecat 3 hakim sekaligus. Kita lihat videonya. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Barusan kita lihat video dari Kejaksaan Agung yang memberikan sebuah informasi bahwa memang ada ya pemberhentian secara sementara dari kasusnya Ronald Tanur, yaitu tadi ada 3 hakim yang diberhentikan sementara dan yang diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk pemberhentian ini ya. Jadi ada ED tadi ya, inisialnya ED, kemudian M dan HH ya, ED, Erintuah Damanik, kemudian Mangapul dan Hari Hanindyo ya. Ada 3 hakim yang diberhentikan sementara saat ini, dan nantinya kalau disetujui akan diberhentikan secara tidak hormat ya teman-teman, tapi masih dalam proses ini ya. Kita lihat lagi beberapa video lainnya. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim ini adalah kasus 3 hakim ini adalah yang menangani kasusnya Ronald Tanur ya. Nanti Mbak Septi bahas, bagi kalian yang lupa kasusnya Ronald Tanur bagaimana, nanti Mbak Septi akan bahas di video di tengah video ya. Jadi Presiden Prabowo ini berhentikan 3 hakim kasus Ronald Tanur yang ternyata hakim-hakim ini menerima suap teman-teman. Yang kabarnya ya menerima suap ya. Kita lihat lagi videonya. Manik, Mangapul dan juga Hari Hanindyo. Ketiganya ditahan oleh Kejagung. Tidak pekan dari Tribun Kaltara, memang ada 3 hakim yang disebutkan tadi. Kejaksaan Agung
menyebutkan 3 inisial yaitu ED, M, dan Hari Hanindyo ya. Di sini di Tribun Kaltara disebutkan memang Erintu Wahdamanik Mangapu dan juga Hari Hanindyo. Wow. Pada Rabu 24 Oktober 2024, juru bicara MA Yanto menegaskan bahwa keputusan pemberhentian ini diambil Presiden berdasarkan usulan dari MA. Nantinya juga putusan pengadilan tetap dan menyatakan memang ini adalah keputusan dari Presiden karena adanya usulan dari Mahkamah Agung ya teman-teman. Luar biasa ini. Akan 3 hakim bersalah, maka Presiden Prabowo juga tak segan langsung memecat. Kalau sudah terbukti bersalah akan dipecat langsung teman-teman ya. Tegaskan nantinya ketiga hakim ini akan diberhentikan tidak dengan hormat. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap Kejaksaan Agung setelah diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kini mereka bersama kuasa hukumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang miliaran rupiah saat menggeledah. Penyidik Kejaksaan Agung menerima bahwa menggeledah rumahnya dan menemukan uang miliaran ya. Wow. Luar biasa ini. Sudah memang Indonesia ini baca dibilang dari awal lagi bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih koruptor, Masya Allah. Bukan koruptor, yang ini adalah terima suap ya, hakimnya terima suap. Kita lihat lagi. Rumah dan apartemen para tersangka. Presiden Jadi saat ini hakim ini sudah menjadi tersangka dan nantinya jika dibuktikan bersalah maka akan diberhentikan secara tidak hormat gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi video selanjutnya. Orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kami berharap juga mendapatkan dukungan untuk adanya pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur sampai kasus ini benar-benar terang benderang pada putusan kasasi di Mahkamah Agung, karena kami mengkhawatirkan ada informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi lebih baik kita antisipasi yang bersangkutan berencana untuk ke luar negeri. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol? Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal, paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ya, ini adalah rembukan dari DPR ya. Bagaimana kasus ini terjadi? Apakah memang bisa meninggal karena alkohol pure 100% ya? Hakim memutuskan seperti itu ya. Jadi Ronald Tanur bebas. Tapi apakah benar ya ini tadi dijelaskan bahwa sepertinya tidak masuk akal kalau disebabkan karena alkohol kemudian meninggal. Kita lihat lagi videonya. Pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Bu Rike, nalar otak mana yang kita pakai? Iya, nalar mana otak kita yang dipakai? Ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Ya. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Ya. Kalau serusak ini hakimnya. Tuh, di DPR aja ya, itu beranggapan bahwa serusak ini hakimnya ya sudah dari awal itu sudah menjudge bahwa hakimnya itu memang kayaknya tidak beres gitu ya. Dari awal di DPR aja rembukan bilangnya ada yang menyuarakan seperti itu ya. Jadi akhir-akhir ini ya, akhir ini wow luar biasa Pak Prabowo ya, luar biasa sekali. Mbak Septi acungkan jempol ya, belakangan ini banyak sekali kasus korupsi, kasus suap yang sudah mulai
terlihat ya, terbongkar ya. Ini sudah dari awal aja udah dibilangin kayaknya ini gak beres hakimnya. Yang saya dengar, saya profiling yang bersangkutan katanya nggak pernah memutuskan. Bohong tuh. Ternyata banyak putusan bebas yang dilakukan sama ini hakim. Banyak kasus. Cuman kita nggak pikirin kasus yang lalu. Saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Hakim itu ya ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti. Dan yang kedua, dia berkeyakinan bahwa ya, terdakwa itu melakukan perbuatan itu. Kan itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hakim kok bisa mati rasa? Nah, mengapa teman-teman? Mengapa hakim kok bisa mati rasa? Pasti ada faktor lain ya. Kita lihat ya. Siapa yang mengganggu keyakinan dia itu? Ya. Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia? Ya, yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya. Bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa, ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah, itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang. Nah, ya, sehingga kan orang berspekulasi apakah karena dia anak seorang anggota DPR. Aduh, itu ya sudah mulai disentil-sentil ya. Apakah dia adalah anak anggota DPR, kemudian apakah apalagi tuh? Kan gitu. Kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga kemudian dia ya dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut? Ada apa? Ya, kenapa dia mati rasa? Kenapa keyakinannya itu roboh, bukan goyah, roboh. Roboh ya. Nah, itu tadi ya beberapa tanggapan dari DPR ketika rembukan. Memang sebenarnya sudah dicurigai hakim ini kenapa ya. Kita lihat lagi video berikutnya. Nah, ini ada beberapa netizen yang berkomentar ya. Prabowo berhentikan hakim pembebas Ronald Tanur. Ini ada beberapa netizen yang beri tanggapan. Kita lihat videonya. Prabowo berhentikan hakim yang bebaskan Ronald Tanur. Kayaknya ini deh alasan kenapa selama ini Pak Prabowo itu banyak yang benci. Belum seminggu ngejabat jadi Presiden RI aja udah kayak gini. Buat yang udah lupa si Ronald Tanur ini siapa nih, gue kasih tahu lagi. Ini ya, yang bagi yang masih belum ingat ya, masih lupa. Kasus Ronald Tanur ini dituntut 12 tahun tapi divonis bebas. Ini kronologi kasus Ronald Tanur. Jadi nama lengkapnya Gregorius Ronald Tanur, anak ex anggota DPR RI. Ewat Tanur terdakwa itu dengan kekasihnya namanya Dini Sera divonis bebas oleh majelis hakim negeri Surabaya. Hakim menilai Ronald Tanur tak terbukti membunuh atau menganiaya Dini hingga tewas. Kayaknya ini janggal banget memang kasusnya. Tapi pada akhirnya hakim memvonis Ronald Tanur ini bebas. Padahal sebenarnya terlihat ada bukti-bukti ya, tadi disebutkan di DPR, ada bukti-bukti visum dan lain-lain. Tapi kok bebas gitu ya. Prabowo berhentikan hakim yang bebaskan Ronald Tanur. Kayaknya ini deh alasan kenapa selama ini Pak Prabowo itu banyak yang benci. Belum seminggu ngejabat jadi Presiden RI aja udah kayak gini. Buat yang udah lupa si Ronald Tanur ini siapa nih, gue kasih tahu lagi kronologinya di bawah ya. Bukan cuman hakim, ternyata masih banyak oknum-oknum lain yang terlibat dalam pembebasannya si Ronald Tanur ini ternyata. Kalau yang biasanya lo punya duit, lo punya kuasa, kayaknya peribahasa itu sekarang udah enggak guna. Inilah salah satu alasan kenapa kalau mau milih pemimpin itu jangan yang miskin. Ya, memang banyak netizen yang beranggapan bahwa setelah dilantiknya Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak sekali kasus korupsi yang terungkap dan juga suap yang terjadi di hakim ya. Wow, kita lihat lagi ya. Ini ada netizen lagi ya. Dari siapa ini? Dea. Dari Dea. Belum ada seminggu dan setiap gue ngelihat beritanya gue selalu kayak gini nih ekspresi gue nih. Hah? Gila, keren banget, parah. Menyala presidenku, Pak Prabowo, Mas Gibran. Belum ada seminggu,
udah banyak banget ini gebrakannya. Indonesia bebenah ini ya, bersih-bersih ini. Kasusnya Ronald Tanur, 3 hakim diberhentikan langsung oleh Pak Prabowo. Ternyata mereka ini menerima suap. Terus para menteri digembleng dulu tuh ke Akmil Magelang. Terus kalian udah nonton sidang kabinet perdana? Nonton dulu. Menyala banget. Pokoknya buat Bapak, semoga sehat selalu, panjang umur. Saya yakin negara Indonesia bisa jadi negara maju. Dan saya mendukung penuh, saya doain supaya apa yang Bapak cita-citakan untuk negara kita, Indonesia, itu bisa terwujud semuanya. Udah, sekarang gak usah lagi tuh ada anak jenderal, anak abah, apalah itu. Udah, penyakit hatinya ilangin. Kita harus dukung penuh pemerintahan kita. Pemerintahan kita lagi bebenah nih, beres-beres negara. Kita juga sebagai rakyat ikut bebenah, terutama di SDM-nya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus terima. Kalau nggak suka, silahkan keluar dari Indonesia. Thank you. Ini belum ada seminggu dan setiap ini belum ada seminggu. Ini ada lagi ya teman-teman. Ini ada lagi satu lagi video ya. Sejak berdirinya Republik ini belum pernah ada seorang presiden ya yang baru dilantik langsung memecat 3 orang hakim, belum pernah. Baru Bapak Prabowo, sebelum-belumnya belum pernah. Bayangkan kalian, Bapak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 23 dia udah pecat 3 hakim. Ibaratkan naik motor, masih gigi 1. Udah langsung full power. Full power. Jadi bisa dipastikan ya, jangankan 3 hari, 5 tahun ini dia akan bersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini. Amin ya. Nah, itu tadi teman-teman pendapat dari berbagai masyarakat Indonesia mengenai kepemimpinan Prabowo Subianto di era ini ya, baru dilantik sudah bersih-bersih. Banyak sekali kasus korupsi dan juga suap yang sudah ditangkap dan saat ini menjadi tersangka seperti 3 hakim yang membebaskan kasus Ronald Tanur. Semoga kita doakan, semoga di bulan-bulan selanjutnya sampai seterusnya Pak Presiden Prabowo ini benar-benar menunjukkan kerjanya yang memang di awal sudah bersemangat berseru bahwa akan mengejar korupsi sampai ke Antartika. Wah, kita doakan semoga semua ini berjalan dengan lancar dan Bapak-bapak membuktikan semangatnya tersebut ya, memberikan kepada masyarakat bahwa memang akan memberantas korupsi di Indonesia ya, kita doakan saja. Nah, cukup sekian teman-teman video dari Mbak Septi kali ini, semoga kalian suka. Jika kalian baru datang di channel Mbak Septi, tolong di subscribe ya teman-teman ya, tolong beri dukungan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.